Tidak seperti biasanya, malam minggu ini Arlin terpaksa menghabiskan waktu sendirian di kamar kosan. Marlo, sang kekasih, mendapat tugas keluar kota selama 2 minggu. Sedangkan penghuni lain sibuk berkencan di luar. Meski sedikit kesepian, tapi sebenarnya ada tersirat rasa senang juga di dalam hati Arlin. Sepertinya sudah lama sekali ia tidak merasakan ketenangan seperti malam ini. Setiap malam usai pulang kerja, suasana kosan selalu ramai. Hingga Arlin tidak pernah punya waktu untuk sendiri. Karena itulah, ia memutuskan untuk menikmati kesendiriannya saat ini. Arlin lantas memesan makanan online. Setelah pesanannya tiba, gadis penggemar film komedi itu pun memutuskan untuk menonton Netflix. 1,5 jam berlalu begitu saja tanpa disadari Arlin. Tapi kantuk belum juga mendatanginya. Ia lantas memutuskan untuk kembali menonton film komedi lain. Saat jari-jari Arlin sibuk mencari daftar film yang akan dipilih, tiba-tiba saja terdengar sayup-sayup suara seorang wanita yang memanggil namanya berulang kali. Arlin, Arlin. Arlin pun terdiam, berusaha untuk memastikan sumber suara yang terus menyebut namanya. Ia berpikir mungkin saja salah seorang teman kosnya sudah pulang. Lalu Arlin beranjak dari tempat tidur dan membuka sedikit pintu kamar. Kemudian melongok ke arah ujung lorong. Namun, lorong panjang yang ada di depan kamar itu begitu sepi. Tak ada satu orang pun di sana. Arlin seketika itu juga tersadar. Hanya ialah satu-satunya manusia di sana. Bulu kuduknya langsung berdiri. Ia teringat semua cerita seram yang baru-baru ini didengarnya. Cerita tentang sosok seorang wanita berbaju putih yang seluruh badannya penuh dengan darah dan terus menghantui teman kantornya yang baru saja pindah rumah kontrakan. Sosok wanita itu pun digambarkan terus memanggil-manggil nama orang yang dihantuinya berulang kali. Secepat kilat Arlin menutup dan mengunci pintu kamar. Ia lalu berlari dan menjatuhkan tubuhnya ke atas tempat tidur, bersembunyi di dalam selimut. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Arlin memencet layar ponselnya, mencari siapa saja yang bisa dihubunginya saat itu. Marlo, yang pertama kali ia telepon, tidak menjawab. Begitupun dengan Naya, teman dekatnya di kosan. Bahkan teman-teman lainnya, sesama penghuni kos, tidak ada yang bisa ia hubungi. Arlin lantas beralih ke kontak teman-teman kantor. Yang ia pilih adalah Mawar. Orang yang pertama kali meracuni pikiran Arlin dengan cerita-cerita seram. Nada sambung terdengar beberapa kali. Namun Mawar tak kunjung mengangkat.
Saat Arlin hampir putus asa, akhirnya Mawar pun menjawab panggilan itu. Tetapi belum sempat Arlin berbicara, kembali ia dengar suara wanita memanggil-manggil namanya dari arah pintu kamar. Bukan lagi sayup-sayup, tapi terdengar dengan jelas. Arlin benar-benar ciut, ketakutan hingga berkeringat dingin. Ia hanya bisa menangis dan menjawab pertanyaan Mawar yang kebingungan menerima teleponnya dengan terbata-bata. Mendengar teman kantornya itu benar-benar ketakutan, Mawar berusaha untuk menenangkan dan menyuruhnya untuk coba menutup kedua mata, lalu berdoa. Namun belum saja ia melakukan nasihat itu, pintu kamarnya diketuk dengan sangat keras. Selain terkejut, hal itu juga membuat Arlin bertambah ketakutan. Tangis Arlin pun terdengar makin kencang. Kemudian, ketukan pintu kamarnya itu pun diiringi oleh suara perempuan. Tapi kali ini, suara perempuan yang sangat dikenalnya, Naya. Dengan ragu dan gugup, Arlin berusaha memastikan jika yang berada di depan pintu kamarnya adalah benar Naya. Ia pun mendekat ke arah jendela, lalu menyibakkan korden untuk melihat keluar sambil terus memegangi ponselnya yang masih terhubung dengan Mawar. Lega rasanya hati begitu melihat teman dekatnya, Nayalah yang benar-benar ada di depan pintu kamar dengan dua orang penghuni kos lain, Nita dan Ayu. Arlin kemudian mengakhiri pembicaraannya dengan Mawar dan bergegas membuka pintu kamar, membiarkan Naya, Nita juga Ayu masuk ke kamar. Nita yang melihat kondisi Arlin menjadi sangat prihatin dan langsung meminta maaf. Arlin bingung. Lalu Ayu dan Naya pun turut serta melontarkan permintaan maafnya, sembari menjelaskan keisengan yang baru saja mereka bertiga lakukan. Mengetahui kenyataan dirinya dikerjai, Arlin sangat marah karena merasa semua itu terlampau kelewatan. Terutama pada Naya, sang empunya ide. Arlin bukan hanya kesal, marah, tapi juga kecewa karena Naya sudah dianggapnya sebagai teman yang dia percaya untuk berbagi rasa cemasnya akibat cerita-cerita horor yang ia dengar. Cerita yang bisa membuatnya menjadi paranoid dan trauma. Namun bukannya merasa makin bersalah, Naya justru merasa kekecewaan Arlin itu terlalu berlebihan, baper. Malam itu mereka malah berakhir dengan adu argumen. Nita dan Ayu yang berusaha mendamaikan pun gagal. Ketiganya lantas kembali ke kamar masing-masing, meninggalkan Arlin yang sudah tenang di kamarnya sendirian. Meski masih menyimpan rasa kesal, ia juga tak habis pikir bagaimana ketakutan dan kecemasan terhadap cerita mistis yang terus menghantuinya selama ini justru menjadi ide Naya untuk mengerjai Arlin. Teman dekat yang ia rasa bisa dipercayainya malah yang membuatnya makin takut dan trauma pada cerita itu. Sementara Arlin masih mencoba untuk menahan emosi dan kekecewaannya, Naya justru malah menggerutui kamar. Berpikir jika Arlin
hanyalah seorang pengecut yang terlalu berlebihan. Tidak bisa diajak bergurau dan terlalu serius. Naya merasa semua itu adalah hal sepele. Cerita mistis yang tak perlu dipercayai, apalagi ditakuti. Setelah berganti pakaian dan membersihkan diri, Naya pun naik ke atas tempat tidur. Hitungan menit ia sudah terlelap dalam tidurnya. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari saat Naya terlihat gelisah dalam tidurnya. Badan gadis berambut pendek itu terus bergerak ke kanan dan kiri, seolah merasa tidak nyaman. Meski AC di kamarnya terasa dingin, tapi wajah Naya mengeluarkan banyak keringat. Kedua alisnya pun berkerut-kerut. Tak lama ia lantas terbangun dari tidurnya dengan mata yang melotot, wajah yang sangat ketakutan. Nafasnya pun terengah-engah. Naya melihat sekeliling kamarnya yang nampak gelap. Ia berusaha menenangkan diri dari mimpi buruk. Mimpi tentang sosok seorang wanita berbaju putih yang seluruh badannya penuh dengan darah. Wanita dalam mimpinya itu juga terus memanggil-manggil nama Naya berulang kali. Bulu kuduk Naya langsung berdiri. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa mimpi itu sangat nyata. Di tengah kegelapan kamar, Naya mulai menyalakan ponselnya. Lantas sayup-sayup kembali terdengar suara perempuan yang ada di dalam mimpinya berulang kali memanggil nama Naya. Naya, Naya. Kali ini Naya menengok ke arah pintu kamar sambil mengarahkan sinar ponselnya. Di sana, di depan pintu kamar itu, ia melihat dengan jelas sosok seorang wanita berbaju putih yang seluruh badannya penuh dengan darah. Selesai.